Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi, pemilik channel ini, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Melalui video membahas tentang fenomena dan metafisika dengan analisis dan investigasi intuitif. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pembahasan kali ini adalah malaikat yang turun ke dunia, hal-hal berikut bisa dirasakan. Ketika malaikat pelindung atau orang terkasih yang telah meninggal datang mendekat, Anda bisa merasakan kehadiran mereka. Banyak orang mengalami dan merasakan saat roh tertentu ada di dekatnya. Sebagian besar mengatakan seperti, saya bisa merasakan almarhum ibu saya hadir malam itu. Itu tampak sangat nyata. Tetapi saya masih bertanya-tanya, apakah hanya imajinasi saya saja? Anda mungkin cenderung mudah mengabaikan perasaan Anda dan tidak mempercayai diri sendiri. Walaupun mungkin berkali-kali Anda memiliki firasat tentang hal tertentu. Firasat itu mungkin terkait hubungan dengan seseorang, pekerjaan atau peluang yang baru, dan sebagainya. Apakah Anda sering mengabaikan perasaan yang datang kepada Anda? Apakah Anda mendengarkan bimbingan batin Anda atau memilih untuk tidak memperhatikannya? Situasi seperti itu memberi kesempatan kepada Anda untuk belajar memiliki iman dan mengikuti tuntunan dari bagian diri yang lebih tinggi atau dimensi yang lebih tinggi. Tentu saja ini butuh pengalaman, ya. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi Anda dengan malaikat dan orang-orang terkasih yang telah meninggal, yaitu hubungan di mana Anda perlu percaya bahwa perasaan adalah alat yang akurat pemberian Tuhan, tetapi selama itu tidak tertutup oleh emosi negatif. Pada dasarnya setiap orang adalah semacam alat penerima alami seperti radio penerima. Menjadi media bagi energi yang muncul sebagai perasaan tertentu. Ini memang tingkat yang paling dasar, yakni hanya mampu merasakan saja suatu kehadiran, belum bisa melihat, mendengar, atau memahami itu apa, dan seterusnya. Sama seperti halnya kalau Anda berada di suatu tempat terpencil dan angker, Anda hanya merasakan kehadiran makhluk-makhluk astral di situ. Biasanya sensasi merinding di bagian tubuh tertentu, kemudian merasa tidak nyaman. Anda hanya bisa merasakan kehadiran mereka, tetapi tidak tahu itu apa. Apakah untuk kontak dengan makhluk spiritual ini membutuhkan kesucian diri? Menurut saya tidak dalam artian menjadi manusia suci tanpa dosa, tetapi sikap hati atau kondisi batin tertentu di mana frekuensi vibrasi diri bisa menjangkau dimensi mereka. Seperti kalau Anda merasakan kehadiran makhluk-makhluk astral di dimensi bumi tadi, tetapi ini dengan frekuensi vibrasi yang lebih tinggi, mengingat dimensi dan alam mereka yang berada lebih di atas. Tetap mengalami sensasi tertentu di tubuh, tetapi dengan jenis perasaan yang berbeda. Anda akan merasa nyaman, tenang, bahagia, sukacita, dan teringat Sang Pencipta. Itu karena energi mereka cahaya atau terang. Pada kasus arwah atau roh yang sudah meninggal tetapi masih dekat di dimensi bumi, beberapa masih ada yang mempertahankan pola energi dari dimensi fisik mereka sebelumnya. Dan inilah yang dilihat oleh seorang medium atau perantara arwah. Tetapi ini hanya berlaku untuk roh orang yang meninggal dalam kategori arwah, di mana berada di alam sebelah tapi masih dekat dengan bumi. Tetapi untuk jiwa-jiwa yang sudah menyeberang ke alam yang lebih tinggi, tentu tidak bisa rohnya dipanggil untuk turun ke bumi di mediumisasi memasuki raga dari si perantara arwah. Komunikasi dengan jiwa-jiwa yang sudah berada di dimensi tinggi menggunakan cara komunikasi subjektif yang lain. Adalah mungkin untuk melakukan kontak dengan perasaan, untuk arwah yang masih dekat dengan dimensi bumi, makhluk astral di bumi atau malaikat pelindung yang turun ke dimensi fisik atau bumi. Anda pernah masuk ke rumah, terutama saat sedang sendirian, dan dapat merasakan ada kehadiran lain di dalam rumah, meskipun Anda tidak memiliki bukti fisik kehadiran mereka. Atau katakanlah Anda sedang di dapur menyiapkan makanan dan Anda seperti mendengar pintu depan terbuka. Padahal saat diperiksa Anda tidak menemukan apa-apa. Tidak ada orang dan pintu pun dalam kondisi tertutup.
Kasus lain adalah ketika Anda masuk ke ruangan yang penuh dengan orang dan dapat merasakan suasana hati orang banyak. Berdasarkan persepsi ini, setiap orang memiliki getaran gelombang, setiap orang memiliki semacam sidik jari energi yang unik untuk kepribadian mereka, perilaku, kebiasaan, dan karakteristik pembeda lainnya. Dengan cara yang sama, ketika orang yang Anda cintai telah meninggal, sedang berada di dekat dengan Anda, mereka memiliki sidik energi untuk dapat Anda rasakan. Tetapi, sekali lagi ini untuk roh orang meninggal yang masih berada di dimensi dekat bumi, yang belum naik menyeberang ke dimensi yang lebih atas. Secara umum di mana Anda merasakan kehadiran spiritual dan terhubung dengan malaikat pelindung, melalui perasaan, bisa antara lain, mencium aroma tertentu atau aroma khas lainnya, berbau wangi tentu saja, tercium bau bunga atau asap saat tidak ada sumber bunga atau api di dekat situ, merasa bahwa seseorang telah menyentuh, membelai rambut, melindungi, atau memeluk Anda, merasa seseorang duduk di sebelah Anda, termasuk melihat lekukan di sofa, melihat perubahan tekanan udara, rasa sesak di sekitar kepala, perasaan bahwa ada sesuatu yang berdebar di dahi, atau Anda mendapat kesan entitas spiritual bergerak melintas di atas kepala Anda. Merasakan perubahan suhu udara tiba-tiba. Perasaan senang, sukacita, atau kebahagiaan yang tiba-tiba. Jika mengalami kehadiran spiritual malaikat pelindung, Anda merasa akrab, merasa hangat, aman, penuh kasih, dan nyaman. Sementara jika itu kehadiran entitas lain, apalagi yang negatif, akan menimbulkan suasana dingin, tidak nyaman, dan ketakutan. Energi malaikat akan membuat energi Anda meningkat. Anda akan tiba-tiba memiliki aliran cinta atau kegembiraan tanpa mengetahui mengapa, atau Anda akan mendapatkan firasat yang kuat. Dan jika Anda mengikutinya, hidup Anda akan tumbuh bahagia dan dengan cara-cara yang ajaib. Tidak seperti manusia, malaikat telah ditanamkan semacam pengetahuan. Ini berarti bahwa mereka sudah mengetahui segala sesuatu yang belum diketahui dan tentu saja apa dan segalanya. Ini tidak berarti bahwa mereka mengetahui masa depan ya. Sebaliknya, mereka memiliki semua pengetahuan tentang kebenaran spiritual dan material. Sedangkan manusia memperoleh pengetahuan melalui keterlibatan atau pengalaman. Kita harus mengalami kebenaran dalam beberapa cara atau bentuk sebelum kita dapat memahaminya. Ini tidak berlaku untuk malaikat. Mereka diciptakan sudah mengetahui hal-hal ini. Bagian dari tugas malaikat pelindung salah satunya adalah membantu mencerahkan pikiran kita. Ini tentu sangat menguntungkan bagi manusia mengingat gelapnya akal budi manusia pada umumnya. Contohnya dengan memilih jalan kejahatan, itu mengaburkan pemahaman dan kepekaan manusia akan kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Kita semua mengalami ini setiap hari. Walaupun tidak perlu menjadi orang suci atau terkait dengan religius tertentu, malaikat pelindung tetap terhubung dengan Anda. Cuma dikarenakan perbedaan vibrasi frekuensi yang jauh antara Anda dengan malaikat pelindung, maka kehadirannya sangat halus untuk disadari atau bahkan tidak bisa dirasakan. Mungkin Anda pernah mendengar kesaksian orang-orang yang pernah diselamatkan jiwanya, baik itu dari mara bahaya atau semacamnya, dan meyakini ini sebagai campur tangan ilahi melalui malaikat. Merasakan kehadiran malaikat bahkan melihat penampakannya. Tapi, ternyata kesaksian semacam ini juga muncul dari kalangan tidak beragama dan kaum skeptis. Mereka yang secara rutin terhubung dengan malaikat pelindungnya biasanya merasa lebih bahagia, lebih damai, dan lebih yakin percaya dalam menjalani hidup dan memiliki sedikit kekhawatiran tentang masa depan atau kematian. Malaikat akan bekerja sama dengan dewa, ilahi, atau yang sesuai dengan keyakinan Anda dan cocok dengan Anda. Lagi pula mereka pembawa damai, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk merasa khawatir dengan kehadiran mereka. Baiklah pemirsa, sekian dulu, sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di video berikutnya, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.